Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iwan Ramadhani dengan NIM 19040616055. Saya dari kelas A1 Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan papan plastik atau WPC. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan WPC, udah tahu belum apa sih yang maksud dengan papan plastik atau WPC itu? WPC merupakan kepanjangan dari Wood Plastic Composite yang secara bahasa dapat diartikan sebagai komposit kayu plastik. Komposit sendiri dapat diartikan sebagai campuran. Jadi, WPC adalah campuran antara kayu dan plastik. WPC merupakan sebuah material baru yang tersusun dari elemen kayu dan plastik yang dilebur menjadi satu dan membentuk sebuah material baru, yaitu WPC, Wood Plastic Composite. Jadi setelah kita tahu pengertian dari papan plastik atau WPC, kita akan masuk ke proses pembuatannya. Di sini ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan WPC, yaitu persiapan bahan baku, pengeringan, penyaringan, campuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, dan sampai ke pengujian. Nah, di proses pertama ini kita akan mempersiapkan bahan baku utamanya. Di sini ada 3 bahan baku utama. Yang pertama ada potongan gelas plastik atau polipropilen. Yang kedua ada biji plastik atau polietilen. Yang ketiga adalah serbuk kayu. Jadi ketiga benda ini atau ketiga bahan ini adalah bahan utama dalam pembuatan papan plastik atau WPC. Masih di proses persiapan bahan baku. Kali ini kita masuk di pembuatan matrik dan filler. Di sini yang dimaksud dengan matrik adalah sesuatu yang mengikat atau merekatkan. Jadi yang berfungsi sebagai pengikat atau merekatkan adalah si potongan-potongan plastik tadi atau si biji-biji plastik. Jika kita tidak memiliki biji plastik, kita bisa menggunakan potongan-potongan plastik. Kita mendapatkan potongan plastik dengan cara memotong kecil-kecil botol plastik yang bekas sehingga menjadi potongan yang cukup kecil. Tapi jika kita sudah memiliki si biji plastik, maka dalam pembuatan matrik yang menggunakan botol bekas tidak perlu untuk dilakukan. Terus yang satunya adalah pembuatan pengisi atau filler. Jadi di sini serbuk kayu tadi fungsinya adalah sebagai filler atau si pengisi. Nah, kali ini kita masuk ke dalam proses pengeringan dan penyaringan. Di dalam proses pengeringan, bahan baku dikeringkan agar kadar air yang terkandung di dalam bahan itu berkurang. Dan di dalam proses penyaringan ini dilakukan agar ukuran bahan memiliki ukuran sesuai dengan yang diinginkan, agar kita mendapatkan kualitas papan yang terbaik. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam proses yang cukup penting, yaitu proses perhitungan bahan dan baku. Sebenarnya semua proses itu penting, cuma di dalam proses ini, kita harus lebih teliti dalam melakukannya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena jika kita salah sedikit saja atau kita keliru sedikit saja, maka itu akan sangat mempengaruhi kualitas dari papan plastik yang akan kita buat. Oleh karena itu, kita harus mengerti atau kita harus memahami takaran-takaran yang benar dalam pembuatan papan plastik ini. Jika kita sudah paham dan kita sudah mengerti takaran-takaran yang benar, maka kita akan bisa masuk ke dalam proses-proses selanjutnya. Nah, saat kita sudah memahami dan kita mengerti tentang penakaran-penakaran bahan yang benar, kita akan masuk ke dalam proses pencampuran dan pencetakan. Di dalam proses pencampuran ini, ada sesuatu yang unik, karena bahan tidak dicampurkan secara biasa, tapi bahan dicampurkan secara satu persatu, yaitu bisa disebut sebagai kayak proses pembuatan kue lapis. Jadi kayak berlapis kayak gitu. Dan juga langsung dimasukkan ke dalam wadah cetakan. Nah, jika bahan tadi sudah dimasukkan ke dalam cetakan, kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses pengempaan. Di dalam proses pengempaan ini, bahan yang dalam cetakan tadi akan ditekan dengan suhu yang cukup panas, yaitu 120 derajat sampai 180 derajat Celcius, agar bahan dalam cetakan tadi dapat menyatu dengan sempurna.
Jadi itulah tujuannya dilakukan proses pengempaan ini. Setelah dari proses pengempaan atau proses penekanan dengan suhu panas tadi, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengkondisian. Nah, di foto yang pertama atau yang di atas itu adalah bentuk papan setelah ditekan dengan suhu panas tadi. Bentuknya akan menjadi seperti itu. Di proses pengkondisian ini, papan akan disusun dengan rapi dan akan ditindis dengan benda di atasnya. Tujuannya adalah agar papan tidak mudah bengkok dan tidak mudah patah, dan juga agar papan tetap lurus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses pemotongan. Karena dalam skala penelitian, papan yang sudah jadi akan diambil sampelnya untuk masuk proses pengujian. Jadi, papan yang dijadikan sampel akan dipotong. Nah, ukuran pemotongannya itu disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi, hanya papan sampel saja yang dipotong. Tidak perlu semua papan dipotong, karena jika semua papan dipotong, kita tidak punya papan lagi. Sekarang kita masuk ke dalam tahap pengujian. Yang pertama adalah pengujian sifat fisika. Dalam pengujian sifat fisika, ada pengujian kerapatan dan kadar air, serta pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal. Di dalam pengujian kerapatan dan kadar air, papan akan diuji kerapatannya dalam volume per cm kubik. Jika papan semakin rapat, maka kualitas papan itu sangat baik. Di dalam pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal, papan akan diuji dengan cara direndam dalam air agar dapat dilihat kemampuan papan dalam menyerap air dan seberapa besar volumenya setelah menyerap air. Di proses pengujian kedua, yaitu proses pengujian sifat mekanik. Jadi di proses pengujian mekanik ini yang diuji adalah pengujian keteguhan lentur dan keteguhan patah. Jadi biasanya sampel papan akan ditekan dengan beban tertentu dan dilihat kelenturannya dan kekakuannya. Terus di pengujian selanjutnya yaitu pengujian keteguhan internal. Nah, di pengujian ini berfungsi untuk mengetahui kekuatan bagian tengahnya. Nah, sampel akan ditarik hingga papannya terbelah. Oke, begitulah teman-teman cara proses pembuatan papan plastik. Nah, buat teman-teman yang menonton, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya ya, agar teman-teman mengetahui proses pembuatan papan plastik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.